Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Ibu Novi. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu pembelajaran 5 dan 6 pada tema 1, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara spora dan mengetahui perkembangbiakan tumbuhan dengan cara buatan, yaitu pencangkokan. Simak videonya baik-baik ya. Kemarin kita sudah mengetahui tentang pertumbuhan secara alami dengan biji, tunas, dan umbi. Kalian tahu nggak sih, ternyata perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif atau kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian, sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan secara alami dan buatan. Masih ingatkah kalian perkembangbiakan yang dilakukan secara alami dan buatan? Secara alami yaitu dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Kemudian, perkembangan tumbuhan buatan contohnya mencangkok, stek, dan menempel. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan dengan cara alami, yaitu dengan spora, dan dengan cara buatan, yaitu pencangkokan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan spora merupakan cara perkembangbiakan vegetatif. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan paku. Spora pada tumbuhan paku dibentuk dari daun. Selain tumbuhan paku, beberapa tumbuhan lain yang berkembang biak dengan spora diantaranya seperti jamur, lumut, tanaman kiambang, dan azolla. Spora terdapat pada bagian belakang daun yang berbentuk serbuk dan disimpan di dalam kotak spora atau sporangium. Spora dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Perkembangbiakan spora pada jamur terjadi saat spora jatuh ke tanah yang lembab dan subur, lalu spora berubah menjadi alat perkembangbiakan dan menghisap makanan sehingga akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan jamur yang baru. Kemudian, beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan cara buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya dia lebih kuat.
akar tanaman hasil mencangkok itu lebih rapuh. Nah, berikut ini adalah cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Pertama-tama, pilihlah cabang atau dahan pohon yang ukurannya sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya, akar akan tumbuh dalam waktu 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian tanam di tempat yang teduh. Bagaimana? Sudah mengerti anak-anak tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan cara spora dan cangkok? Setelah ini, kerjakan latihan soal yang sudah Ibu berikan ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.